Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Kali ini yang akan kita bedah adalah pertandingan di AFC Champions League dulu, lanjutan ya di grup G antara tuan rumah Selangor FC yang telah menjamu wakil Indonesia Persib Bandung. Kita akan coba teliti sama-sama di laga kali ini. Apakah ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa dipertanyakan atau dalam tanda kutip kontroversi, atau mungkin Persib akan mengalami sesuatu hal yang mengejutkan karena ya intrik-intriknya terlalu banyak cuy jelang laga kali ini, termasuk dari ya larangan supporter dan lain-lain. Apakah ini akan berpengaruh dengan hasil Persib nantinya dan juga di laga ini, dan juga ada kejadian apa dan bagaimana kelanjutan Persib Bandung di AFC Champions League di musim ini. Semuanya kita akan coba cari tahu, kita akan coba bedah dan teliti sama-sama, dan juga kami minta kalian untuk koreksi jika ada penjelasan ataupun analisa kami yang kurang tepat atau mungkin buat kalian kurang setuju, silakan saja tambahin di kolom komentar. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup dengan klik subscribe aja. Bagi kalian yang belum subscribe ya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga AFC Champions League 2 antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung. Oke, inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara LCS lawan Persib di ACL 2. Pertemuan keempat, ini pertemuan keempat ya dua tim ini sepanjang sejarah, di mana di 3 pertemuan sebelumnya tuh Persib menang 1 kali, sisanya 2 kali berakhir imbang, alias LCS belum pernah sih bisa kalahin Persib, dan di laga ini bisa ngalahin Persib juga karena dibantu sama wasit dan AFC. Bisan Stadium, ini pertama kalinya Persib bermain di stadion ini ya, sebab musim lalu LCS jamu Persib itu di Stadion Jalan Besar yang sekarang udah nggak boleh dipakai lagi tuh gara-gara rumput sintetis. Kan lucu aja, peringkat liga di atas Indonesia tapi stadion aja ya lebih bagusan stadion Indonesia sih. Handsball di menit 3, ini awalnya kami bingung nih sebab tayangan ulangnya nggak ada, tapi setelah kami lihat di tayangan ulang ini jelas-jelas handsball lu ya, 100% handsball. Tapi ya mau gimana lagi, ACL 2 itu nggak ada VAR lu ya, jadi ya sangat merugikan. Kemudian juga sikutan Lionel Tan nih pada William Barros di menit 7. Ini juga harusnya pelanggaran, tapi lagi-lagi wasit ini kenapa ya negara satu ini kok kayaknya benci banget dengan Indonesia, Bahrain. Dan akhirnya gol Lenatai di menit ke-8. Ini gol ketiga ya yang Lenatai cetak ke gawang Persib sejak 2024. Dan ini juga awalnya apa? Gara-gara pemain Persib ini nggak fokus usai Barros dilanggar. Gol Frans Putros di menit 11 adalah gol perdana Putros di Persib dan juga di ACL 2. Ini agak dejavu sih buat kami, karena musim lalu pun Matteo Kocijan juga bisa cetak gol ke gawang LCS, di mana Kocijan waktu itu gelandang diplot sebagai bek kiri bisa cetak gol. Sekarang Putros gelandang juga diplot sebagai bek kanan bisa cetak gol juga ke gawang LCS. Gol Andre Jung di menit 55 adalah gol keempat Andre Jung di ACL 2 dan yang ketujuh ya di seluruh pertandingan Persib. Dan ini asis kedua Toha di laga ini. Benar-benar hidup sih Toha di laga ini. Nah, gol Sawal Anwar nih di menit berapa? 62 ya. Ini jelas-jelas offside loh ini. Ini apa ya? Kami nggak ngerti loh nih. Hakim garis kemana nih penglihatannya gitu. Emang kayaknya disengaja sih, ini jelas-jelas offset lo, itu jauh banget posisi Sawal Anwar lo itu. Nah, golnya Anderson Lopez di menit 71 inilah yang kami bilang kalau duet Julio Cesar dengan Patricio Matricardi ini tuh kurang cocok lo ya. Lihat sini saling nunggu, akhirnya apa, kecolongan juga kan.
Oke, kekalahan dan kemenangan. Ini kemenangan ketiga LCS di ACL 2 musim ini ya. Dan pertama sih, kemenangan pertama dari Persib ya, sejak mereka bertemu itu musim kemarin ya. Sementara bagi Persib ini kekalahan pertama di ACL 2 sekaligus kekalahan pertama juga dari LCS. Oke, kita bahas. Skema mulus banget ya LCS dan AFC. Kalian sungguh luar biasa ya. Banyak cara kalian buat ngejegal wakil Indonesia ya. Mulai dari dibatasinnya supporter Persib, aturan-aturan yang aneh, ditambah pilih wasit yang justru benci dengan Indonesia, yakni Bahrain. Ya, semua berawal gara-gara gol kedua LCS. Ini murni offside, tapi nggak digubris sama hakim garis dan wasit. Inilah yang membuat mental pemain Persib ini langsung drop loh ya. Yang begini aja nggak digubris, gimana mereka mau semangat? Bahkan dari babak pertama pun harusnya Persib dapat penalti lantaran pemain LCS ini Lionel Tan itu kan handsball ya. Tapi kan nggak digubris juga sama wasit oncom yang satu ini nih. Ya sempurna sih taktik licik yang kami bilang kan, ada taktik licik, ternyata ini taktik liciknya. Taktik licik LCS dan AFC benar-benar sempurna di laga ini. Kami tahu lah, AFC ini kesel karena Selangor FC, tim kesayangan kalian, dikalahkan Persib kan. Akhirnya kalian balas dendam di laga ini kan. Ya artinya di laga ini Persib itu ya bukan lawan LCS, Persib itu lawannya wasit dan AFC. Sementara bagi Persib Bandung gimana? Terbukti kan analisa kami udah bilang duet Julio dan Matrikardi ini bukan jelek, tapi nggak klop. Di laga ini aja berapa kali duet ini kecolongan dari babak pertama. Kami pikir Hodak di laga ini terlalu gegabah. Kenapa nggak pasang langsung Barba dari awal? Oke, emang kurang fit, tapi lihat dong di laga ini Barba. Kami pikir bisa kok main minimal 70 menit. Ya kami tahu pikiran Hodak 1 poin udah cukup bikin Persib lolos ke babak 16 besar. Tapi kalau hasil yang kayak gini, ayo gimana? Gol pertama itu kesalahan Julio Cesar. Gol kedua oke lah ini offside. Tapi kalau Julio Cesarnya lebih cerdik, gak mungkin dong Syawal Anwar bisa lolos. Gol ketiga ini jelas-jelas banget ya. Ini kesalahan antisipasi dari Matrikardi. Semua 3 gol Persib itu kesalahan dari back-back Persib loh ya. Nah di sini kelihatan banget ya Persib itu udah nggak punya kartu truf sejak Adam Alis nggak bisa dibawa, nggak bisa main loh ya. William Marsilio ini beda banget dengan Adam Alis. Adam Alis oke lah skillnya mungkin di bawah Marsilio, tapi impactnya luar biasa. Marsilio dimasukkan di laga ini apa impactnya? Nggak ada impactnya sama sekali loh ya. Bahkan banyak bola-bola ataupun pergerakan Marsilio yang malah ngebuang-buang peluang. Karena kalau kami amati di laga ini, LCS ini nggak bagus mainnya. Bener, nggak bagus. Bahkan Persib tuh menguasai pertandingan udah gitu. Cuma gara-gara kesalahan, kecolongan itu dari lini belakang semua sih. Nah kalau kalian tanya apa sih bedanya Julio, Matrikardi, dan Barba? Ini pengalaman yang berbicara di sini. Federico Barba itu meskipun dia kurus, tapi otaknya pinter. Dia ini pintar ngatur pertahanan. Dia tahu di mana posisi yang harus ditutup, siapa yang harus jadi libero, siapa yang jadi harus destroyer. Ini diatur semua di sini. Nah, sementara jika Julio dan Matrikardi yang ditempatkan ini satu tipe, akhirnya apa? Saling nunggu kan. Inilah yang kami analisa. Jadi bukan kami ngejelekin Julio Cesar dan Patricio Matrikardi, tapi kami menganalisa 3 back utama Persib dan sekarang terbukti kan. Dan ternyata benar kan tebakan kami dan juga firasatnya Boyan Hodak di laga ini bahwa akan ada sesuatu yang janggal di laga ini, dan ternyata terbukti. Sebenarnya sih harusnya Boyan Hodak udah bisa mengantisipasi, tapi ternyata pemainnya malah nggak mengikuti instruksi dari Boyan Hodak. Kalau nggak percaya dengerin sendiri deh ucapan Boyan Hodak berikut ini, sampai ngomel-ngomel kayaknya Hodak ngancem deh. Well, if you score 2 goals away and you lose the game, then you need to ask yourself about your defending. We said before game, we know that we play these long balls and still we are a little bit naive in defense today. So this was the biggest issue. Attackingly, we have chances, except 2 goals, we have a few more chances. We should score some more goals, but finishing again was not there. I'm not happy with the players that come in the game. Some of them will ask themselves,
was this their best, and definitely some of them will not play for this club anymore because this is natural thing. Some of them just are not at this level. So for Champions League, need to do better, and everything is coach fault. So blame me for losing, and we just focus on next game. Now we have 4 more tough matches. Nah di sini Hodak bilang nih, kemungkinan beberapa pemain yang main di babak kedua nggak akan main di Persib lagi di putaran 2. Siapa tuh pemain yang bermain di babak kedua? Ada William Marsilio, Sadil Ramdhani, Luciano Goycochea, Federico Barba, dan Ramon Tanque. Apakah 4 dari 5 pemain ini akan terkena? Kalau tebakan kami sih mungkin yang paling menonjol atau mungkin kan akan hilang ya William Marsilio kali ya. Kalau Ramon ya mungkin bisa saja Ramon juga kena. Kayaknya emosi banget nih si aki-aki Wadul nih. Ya wajar lah kalau emosi, kami aja emosi kok lihatnya. Betul memang kita dicurangi wasit di laga ini, tapi paling tidak kalau mereka ikutin instruksi dari Boyan Hodak dan mainnya nggak seenaknya sendiri atau sakarpe dewe, mungkin bisa. Contoh deh Adam Alis ngikutin instruksi dari Hodak, akhirnya Persib bisa remontada kan lawan Selangor lah ini. Main kok sakarpe dewe gitu Lio. Saat ini Persib memang masih menempati puncak klasemen grup G dengan 10 poin. Sama sih poinnya dengan Bangkok United yang justru di laga lain ditahan imbang 1-1 oleh Selangor FC. Tapi mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok Bangkok United yang ada di urutan 2 justru yang udah lolos duluan ke babak 16 besar? Jawabannya karena di ACL ini yang dihitung bukan cuma poin lu ya, tapi juga ada yang namanya head to head. Bangkok United menang head to head dengan LCS. Jadi meskipun LCS di laga terakhir menang lawan Selangor, Bangkok United tetap lolos ke babak 16 besar. Beda dengan Persib. Persib kalau di laga terakhir lawan Bangkok kalah sementara LCS-nya menang lawan Selangor, ya Persib yang tewas. Makanya di laga terakhir Persib itu minimal imbang lo ya untuk bisa jadi juara grup. Pantesan aja Hodak ngamuk-ngamuk usai laga. Nah di laga ini sendiri mungkin kalian akan ngerti lah salah satu alasan kenapa kami tuh merekomendasikan Joy Pelupessy untuk direkrut oleh Persib. Di lini tengah lihat di laga ini Toha itu seolah-olah apa ya, main sendirian, hidup sendiri, nggak ada yang ngerti jalan pikirannya Toha lo ya. Maklok, entah umpan salah mulu, Beckham Putra kebingungan ditaruh di situ, William Marsilio acak-acakan. Dan kekalahan ini memutus ya 7 kemenangan beruntun Persib di semua ajang. Dan lebih nyesek lagi, kekalahannya itu di Asia, kalahnya sama wasit. Nggak di Liga, nggak di Asia, sama-sama dirugikan sama wasit. Jadi ya gimana di Liga Indonesia wasitnya mau bagus, wong induk organisasi Asianya aja yakni AFC wasitnya lebih parah dari wasit Indonesia. Shame on you AFC, your referee is suck. Oke, gimana nih? Itu aja ya. Apa yang bisa kami amati di laga kali ini? Bagaimana menurut kalian nih? Apakah sudah puas dengan hasil ini? Atau apakah ada yang harus diperbaiki dari Persib selanjutnya? Atau mungkin ada yang kelewat dari pembahasan kami? Silahkan tambahin saja di kolom komentar. Siapa tahu kita nanti coba bisa memberikan masukan kepada Persib untuk bisa lebih berjaya lagi, berprestasi lagi di kancah Asia. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Makasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.